Hai semua. I'm gonna comment. Wah, banyak juga yang nonton online dan offline. Enggak, aku harus ngepin komen. Bimbang, Pak. Alah, nggak bawa itu HP. Itu pakai HP kita foto deh. Online dan Halo semuanya. Selamat pagi, selamat bergabung di PSBB pagi ini. Aku ditemenin Dira sebentar, sesaat. Terima kasih udah bangun pagi-pagi untuk mendengarkan guest gardener kita hari ini, yaitu adalah Rara Sekar. Wih, seneng banget nih. Aku seneng banget akhirnya kita bisa dapet Rara untuk join PSBB hari ini. Karena Rara ini kayaknya teman-teman pasti tahu ya kalau Rara sama suaminya tuh punya Rara Band Home Garden yang luar biasa ciamik. Rara Band tuh nama suaminya. Bukan grup band ya? Bukan Rara Band, bukan BAND, Rara Band, BEN, Rara Band. Kirain Rara udah punya band baru. Bukan, Rara Band Home Garden. Itu kebunnya bagus banget dan panen mereka tuh banyak banget, Dir. Bener-bener panen terus. Jadi senang banget hari ini kita akan ngobrol bareng Rara. Dia akan kasih tour kebun dia buat kita, jadi kita bisa lihat kebun dia. Terus lebih penting lagi kita pengen ngobrol seputar ketahanan pangan. Jadi selama krisis dan pandemi ini kan kayaknya bukan isu ya, hal urgensi dari ketahanan pangan itu semakin penting gitu, semakin urgent lah. Jadi kita pengen bahas itu gimana sih kalau berkebun itu bisa berdampak ke ketahanan pangan. Terus krisis ketahanan pangan apa sih yang kita alami selama pandemi ini? Terus apakah sebenarnya kalau berkebun itu punya dampak langsung ke para petani atau enggak? Nah itu kita pengen mengulik itu. Rara juga. Ketahanan pangan kan juga maksudnya gimana keluarga bisa punya makanan ya, sendiri kan? Jadi bagaimana ketahanan pangan tuh bisa banyak si Rara itu bisa suplai makanan dari kebunnya sendiri, yang gue yakin juga kebunnya sama kita nggak jauh-jauh beda lah, gedenya segitu-segitu aja kan, kebun kota. Ya makanya jadi kita mau ngebahas gimana ketahanan pangan bisa dimulai dari keluarga, habis itu ke komunitas ya kan, habis itu gimana dampaknya sebenarnya untuk membuat suatu community yang resilient, yang punya yang bisa bertahan gitu. Nah kita pengen bahas itu hari ini. Rara tinggalnya di mana sih? Rara sekarang tinggalnya di maaf ya penonton, ini kita ada Q&A duluan. Rara tinggal di Bogor sama Ben. Oke, Rara tuh tinggal di Bogor sekarang sama Ben. Nah, sedikit cerita aja. Jadi aku kenal Rara itu dulu banget tahun 2011 kayaknya deh, 2011 atau 2012. Kita ketemu di kita lagi wawancara lah untuk jadi relawan, guru bareng. Terus aku inget banget pas dapat jadwal wawancara tuh aku ketemu sama Rara karena jadwal wawancara kita bareng. Terus setelah wawancara itu si Rara udah keterima duluan. Terus aku kayak, Ra, lo keterima nggak? Iya, gue udah keterima. Terus aku belum dapat kabar ya, nggak dapat kabar nih, kayak gue nggak keterima deh. Taunya keterima juga, tapi kita belum berjodoh untuk ketemu. Akhirnya Rara pindah ke Bali dan aku sempat setahun di Maluku. Terus kita nggak ketemu lagi. Balik-balik ternyata Rara udah jadi penyanyi yang super terkenal. Jadi aku cuma dengerin lagu Rara aja di radio. Di mobil. Kita beli CD, jadi kita mainin terus dan terus. Udah pokoknya denger Rara lewat situ. Tapi akhirnya ketemu lagi tahun lalu kan di Jogja, yang kita ketemu dia pas 3 tahun lalu apa 2 tahun lalu? Ya akhirnya kita ketemu Rara lagi. Kok 2 tahun lalu enggak lah, pas aku hamil. Oh iya. Nah kita ketemu Rara di Omah Lor Jogja. Rara lagi ngambil kursus permaculture design course. Kita ambil juga itu di Jogja sih. Nah Rara lagi ngambil itu, kita ngobrol-ngobrol lagi cuma sebentar sih, tapi nggak terlalu lama ya ngobrol sama Raranya ya. Bentar banget kita ketemu. Terus dia kan lagi ikut kelas pelatihannya, jadi dia nggak terlalu bisa banyak ngobrol sama kita. Terus dia lagi bikin desain. Udah, terus nggak lama kayaknya dia ngegarap kebun di Bogor ini, kebun rumah dia, dengan mungkin abis dari pelatihan dia dapet insight baru apalah. Jadi kita juga bisa lihat gimana dia mempraktekkan tadi prinsip-prinsip permakultur di kebun dia. Tanya juga anjing dong sama Rara. Iya, dan Rara punya anjing. Bukan, dia memang punya anjing. Rara Band Home Garden tuh yang Dia boleh nggak? Jadi dia nggak akan ada di sini kok guys. Dia super distracting. Sebelum ada Rara. Iya, jadi intinya Rara juga punya anjing. Jadi keren. Jadi ada kebun, ada anjing. Oke, sekarang jadi aku akan invite Rara sebelum kita terlalu lama. Ini dia nih. Go live with Rara Sekar. Aneh. Ya oke. Luma mana Luma tuh? Nih Luma nih, tadat.
Oke. Senang banget dilihat nih. Halo, kedengeran Ada nggak? Rara. Rara. Bentar, gue harus Hai. gedein suara gue gak bisa denger lo. Kamu lihat tadi siapa Kayak itu? suaranya mendem gitu Kamu ya. lihat tadi siapa Halo, ngomong? Lo bisa denger gue nggak? bisa, tapi agak kecil. Hai Dira, hai Luma. Pagi. Kata dia hai Dira, hai Luma. Halo Rara. Kedengeran nggak sih? Iya. Nah, kelihatan kok jelas. Oke, cool. Udah Si bangun Ben kan, Ra? sebagai Udah sarapan? Udah, sarapan enjoy ya. belum? Hai. Hai, anjingnya mana? Fuko lagi jalan pagi sama Ben, lagi naik sepeda. Oh gitu. Tapi ada Lagi anjing naik sepeda. lain. Ini ada 4 anjing di rumah. Nah ini ada Koka. Oh, lo punya 4 anjing? Jadi aku tuh kayak apa ya, bisa dibilang co-living. Jadi satu tanah, 4 rumah sama keluargaku, sama keluarganya Ben. Jadi kita ada 4 rumah, tapi kita satu tanah. Jadi setiap rumah punya anjingnya masing-masing, punya kehidupan masing-masing. Iya. Tapi juga kita punya kehidupan bersama gitu. Oh, seru dong. Kebunnya di tengah-tengah si tempat co-living itu atau cuma di bagian lo sama Enggak, Ben? kebunnya di yang rumah aku dan di depan rumahku, jadi di luar pagar. Nanti kita bisa lihat sih. Apa mau langsung lihat Azik kayak acara TV gitu ya? Yuk, kita tur dulu aja sebelum terlalu panas. Kalau nanti juga lo agak ribet kan. Kita kasih lihat ya kebunnya. Yeay. Jadi ini rumahku sih rumah-rumah standar developer gitu ya. Nah di depan ini ada daerah plot tanah sih sebenarnya cuma 4x4, tapi pastinya kurang dari itu karena kita pagerin. Nah kenapa kita pagerin? Karena kita punya anjing. Jadi kita harus pagerin karena mereka gila sih, anjing di rumah ini agak gila-gila gitu. Nah kita di kebun depan lagi menanam jagung. Cuman kemarin kalau teman-teman lihat kemarin instastory-nya Ben, jadi Bogor tuh lagi aneh banget ya, cuacanya tuh lagi ekstrim panas, tapi ntar sore tuh badai angin. Badai anginnya tuh parah banget sampai yang agak aneh sih, soalnya sebenarnya ini kan lumayan tertutup ya areanya ya, maksudnya ada batas, ada kayak pagar segala macem, tapi kemarin tuh jagung kita sampai tidur semua gitu, dan ada beberapa yang patah. Ada beberapa yang patah. Sekarang sih di stick gitu ya, cuman ya nggak tahu sih, bener-bener kacau banget sih musimnya. Anyways, jadi kita bikin 3 bedeng di sini. Sebenarnya awalnya tuh kita nggak pakai bedengan yang pakai pembatas gitu. Cuman Bogor itu kan curah hujannya tinggi banget ya. Aduh, tetap mengeluh banyak. Intinya sangat berbeda lah sama Depok misalnya, atau mungkin Tangerang atau Jakarta atau rooftop gardens teman-teman. Jadi tanah itu gampang banget turun. Akhirnya jadi kita membuat emang kayak ini no-dig garden semua ya. Jadi kita males kan. Raised semua ya. Iya. Semuanya raised garden beds. Jadi kalau misalnya turun, nggak akan turun-turun banget gitu sih tanahnya. Karena ya gila sih. Cuman lumayannya sih, ya sekarang kita ada pot-pot juga diantaranya nanam yang lokal-lokal lah. Kayak ubi, terus kayak talas kayak gitu-gitulah yang Bogor banget lah ya. Selain yang jagung yang agak sedikit ambisius, terus kayak pisang kita udah. Itu jagung manis ya, Ra? Apa? Ini jagung manis. Jagung merah. Benih dari mana? Beli di mana ya kemarin benih organiknya, lupa aku. Si Ben sih yang lagi ambi banget. Oh, tuh ada si Ben. Halo. Ada Dogi. Nah, jadi intinya ini lagi gila ya. Ini sih 4x4 itu, dan ini udah berubah-ubah sih beberapa kali kita, karena lebih ke eksperimen gitu, dan eksperimennya banyak banget. Kayak misalnya kita nanam bayam nih, parah deh, dimakan hama semua. Ini dimakan semuanya, benar-benar habis. Tapi gara-gara ini dimakan, ini kan polyculture ya, jadi nggak monokultur. Yang lain jadi survive, yang kayak patsoy dan lain-lain. Jadi itu sesajen lo buat mereka artinya. Sesajen. Emang agak susahnya permakultur di lahan yang kecil menurutku adalah bahwa lebih banyak sajennya daripada yang kita makan. Emang, iya ya, gue setuju deh. Jadi itu yang harus kita pikirin, mungkin apakah teknologi dalam artian pengetahuan ya bisa mengembangkan
cara kita melakukan permakultur di lahan sempit. Tapi mungkin aku kurang pintar aja. Baru sekali ikut PDC. Terus ikut PDC sekali aja cukup kali, Ra. Lu mau ikut PDC berapa sih. kali? Maksudnya kayak nambah ilmu gitu, apa kayak ngobrol. Nah, kalian tahu gak sih kalau di depan rumah kayak kalian ngelakuin hal yang sama ya? Ada tanah yang sebenarnya bukan milik kalian, tapi juga bukan milik siapa-siapa gitu. Fasum istilahnya. Jadi si Fasum itu kita bikin kayak food forest konsepnya. Nah, ini sebenarnya yang waktu di PDC aku desain ini, si food forest ini. Jadi aku pengen bikin sesuatu yang agak perennial, dan banyak tanaman-tanaman pangan lokal lah, kayak daun-daun hijau-hijauan lokal gitu, kayak binahong lah, terus kayak sintrong, apalah yang kayak gitu-gitulah gitu. Pengen itu lengkuas ya? Itu lengkuas. Iya, nah si Ben semenjak corona, nah ini dia dia kayak jadi petani rimpang gitu, semua ditanami rimpang. Bagus dong. Ekstrim. Iya, padahal di dalam tuh ada toga juga di dalam selain si di kebun yang itu. Jadi ya udah, terus ya kita bikin bedanya itu kayak maze gitu konsepnya. Terus ini artinya Nordic juga kan, Ra? Ini semua Nordic dan race gitu ya? Ini kayak 60 cm ada ya? Tebel, tinggi ini loh. Media tanamnya? Tingginya ada deh, kayaknya 50 cm kali ya. Sekitar. Oh, segenteng ya? Segenteng, tadinya sih lebih, cuman ya udah turun ya ini. Gitu. Dan ini eksperimen lumayan lama sih, San. Jadi kayak, maksudnya kita gagalnya juga banyak sih. Yang di depan, yang di dalam rumah tuh gagal banyak. Akhirnya di sini jauh lebih berhasil. Kalau misalnya kamu lihat, tanahnya tuh untuk Bogor, ini bagus banget sih. Kayak, awalnya tuh tanah merah di sini. Iya, ini juga jadi udah hampir kayak kompos, tapi bukan. Jadi bukan kompos. Ini itu lo campur apa? Campur banyak sih. Jadi kita tanah merah pastinya ya dari sananya. Terus dicampur sama pupuk kompos, pupuk kandang, Ben. Terus kita selalu kasih mulsa kan. Mulsanya juga kita eksperimen dari yang daun bambu, yang ada deket sini. Jadi ada sungai itu di ujung sana. Terus banyak bambu, terus kita ambil bambunya sampai ke apa tadi kemarin? Bokashi apa gitu ya, kayak kompos gitu. Banyak sih. Terus ini kayak daun kersen, terus ada mike. Ya gitu. Jadi hasil eksperimennya ini nggak menunjukkan mana mulsa yang paling efektif, atau lo beda-bedain antar bedeng mulsanya, atau lo campur atau gimana? Enggak, jadi kita gantian pas mulsanya udah habis. Ya sih daun. Kita ganti yang lain. Tapi yang paling oke sih emangnya daun kering yang ada di sekitar kita ya pastinya, karena kita nggak harus berjalan-jalan dan mengambil dan membeli. Tapi terakhir itu kita dapat yang bokashi itu tuh bagus banget sih. Itu aku juga masih, tapi baru nyobain dikit doang sih, tapi itu bagus banget. Intinya dari kompos. Bokashi itu bokashi yang dipakai buat bokashi bin itu maksud lo? Kalau orang kompos pakai bokashi bin kan dikasih bokashi, itu yang lo beli? Bukan, jadi itu kayak pupuk hasil proses bokashi gitu. Oh, pupuk hasil si bokashi binnya. Iya, kayaknya itu deh. Gitu. Jadi kan sini kan kita banyak, jadi kan dosen ibunya Ben itu dosen IPB. Jadi banyak kali teman-teman itu yang jago berkebun. Yang jago-jago berkebun. Kita suka dapat info-info lah, dapat kayak akses ke benih-benih dan lain-lain. Anyways, terus kita ini super beragam aja sih, bereksperimen. Ada dari cabe, terus ada rimpang, terus ada, kita juga adopsi lebah gitu. Terus ada comfrey. Ini comfrey dari Omah Lor loh. Oh ya? Kita nggak ada tuh bahkan di kebun kemarin. Dibawain, aku bawain satu polybag. Apa namanya? Benih gitu, ya bibit sih. Terus kayak sempet hampir mati karena naik motor waktu itu si Bayu ya. Terus sekarang lumayan hidup lah, lumayan. Ini walang, ada walang kalau kamu tahu, katanya biasanya tahu itu ketumbar apa? Walang, bukan ya, walang tuh ini ya, ketumbar Jawa kan? Yang tumbuh liar bukan sih? Walang sih. Di masyarakat Sunda. Coba lihat deh, Ra. Yang ada yang tajam kan? Iya, itu ketumbar. Enggak, itu bunganya agak tajam kan? Yang tempat benihnya keluar, nah itu. Iya, ini kita bilangnya walang, tapi bisa dimakan. Oh, lo bilangnya walang. Gitu. Banget. Iya, rasanya kayak ketumbar nggak sih? Itu ketumbar. Gue tahu itu namanya ketumbar Jawa, bukan ya? Kayak ketumbar tapi lebih apa ya, aromatik gitu kali ya.
Iya, nggak iya. peppery gitu kan. Oh, walang. Asik. Oh, nggak pepper. Nggak tahu, aku taunya Istilahnya walang. walang ya, gue kurus. Ya, ragam gitu ya. Nah, udah sih. Jadi intinya yang paling aktif sih 2 ini. Dan serunya adalah, jadi kan kalau misalnya ada panen-panen kecil atau panen besar gitu, kita ya udah saling tuker-tukeran sama tetangga. Karena tetanggaku juga berkebun. Iya, ya. Banyak yang di Bogor yang berkebun di rumah gitu ya? Iya, jadi itu di kompleksku tuh mungkin kayak lebih dari setengahnya ya yang berkebun. Kita juga ada. Jadi lo barter? Jadi lo barter gitu dong? Ya nggak mesti kayak barter banget gitu sih. Kayak kita ngasih mana balik gitu. Tapi kayak apa namanya? Ya udah saling ngasih aja, dan biasanya kan langsung ada siklus saling memberi ya gitu. Itu sama kita tuh punya ada ember, dan mirip kayak kalian juga ngelakuin hal ini. Jadi ada ember yang udah usang gitu, terus jadiin buat kompos, dan ya lumayan. Dan di sini bagus banget sih, di sini si daerah ini. Intinya sih apapun yang ada di rumah kita gunakan aja ya. Iya, bener. Dan nah ini nih susahnya, kayak Bogor kan tadi aku bilang badai. Trellis kita tuh hancur. Oh iya, kok tiduran? Iya, badai. Mikir di rumah terus soalnya. Jadi dia agak-agak patah gitu, dan sayangnya kita tadinya mau ambil, mau uproot, tapi sayang banget nih si kecipirnya lagi pada berbuah. Jadi ya udah deh. Kita tunggu aja. Tapi intinya sih sejauh ini kita bisa banget hidup dari kebun, dan oke, mungkin nggak semuanya, dan kita emang nggak berencana self-sustainant gitu ya, karena menurut aku berkebun tuh satu hal yang sangat sosial gitu, kayak apa ya? Nanti kita mungkin bisa bahas lebih lanjut tentang bagaimana kita bisa terhubung dengan para petani dan lain-lain gitu. Gitu deh. Nah ini kan di luar rumah ya, jadi intinya teman-teman yang punya lahan di depan rumah, direbut aja. Nah terus ini si kebun kopi, dan kita tuh lagi berencana ngehijauin rumah gitu, jadi semua rumah kita tuh lo rambatin semua ya? Rambatin telang. Nah kita nggak punya gorden, jadi gordennya itu telang. Ini telang, keren, oke deh. Bisa inspirasi. Nah, di sini kita bikin trellis. Ini batas rumah aku ya. Yang lain ini udah rumah orang lain. Aku bikin trellis di sini biar nggak terlalu panas, karena kalau siang kan terik banget ya di sini. Nah, ini kita tanamin. Aku nggak ngerti kenapa namanya air mata pengantin, karena agak seksi sedikit ya. Tapi ya udahlah, mungkin ada ceritanya. Sama markisa. Jadi ini markisa tiap hari bisa kayak turun aja. Bisa lo panen ya? Bisa. Markisa sirup atau yang manis? Manis. Oh, yang manis ya? Asam sih. Kalau merah dia manis banget. Tapi kalau kita jatuh. Dalamnya oranye atau putih? Dalamnya oranye. Oke. Dan itu sering banget jatuh, terus dimakan anjing duluan. Kok anjing makan markisa? Nggak boleh deh harusnya. Boleh emang. Anjing suka random tahu. Anjing suka buah. Iya, tapi emang nggak semuanya makan sih. Jadi ada yang lebih suka markisa, ada yang lebih suka papaya. Itu binatang kayaknya. Oke, Fuko. Gitu. Itu deh nih sekarang aku di depan. Fuko, hai. Hai, lucu banget. Gitu deh. Ini kita banyak yang nongkrong. Nggak apa-apa, hai. Era, terus lo seberapa sering panen? Lo tipe yang panen mingguan, atau lo tipe yang nanam anual, kayak lo panen harian, atau nggak tahu deh. Maksudnya lo tipe yang, lo ada preference terhadap cara panen atau gaya panen lo sama Ben nggak? Gaya panen kita adalah kalau lapar. Kita apa ya? Pertamanan. Apa sih? Kita panennya apa ya? Kalau lapar sih sebenarnya beneran. Kecuali emang udah matang banget ya. Sama ngelihat ini aja sih, tanamannya sih, pas fase tanamannya gitu. Kalau misalnya udah rame banget kayak okra kan, kamu tahu sendiri kan, kalau okra kan emang harus dipanen gini nih, pas kecil. Segini lah. Kalau lebih dari itu rasanya udah kayak karet ban ya. Jadi mohon jangan gitu. Jadi kayak gitu-gitu sih. Terus kayak kalau tomat sebenarnya kita prefer yang matang di pohon.
karena rasanya enak banget. Cuman ya itu tergantung kondisi tanamannya, apakah dia udah ngegelantung di bawah terus apa dia justru ngehalangin tanaman lain. Ya itu tergantung tanamannya gitu. Tapi kayaknya kalau leafy greens kayak sayuran hijau, kita nanam Mizuna kan, dan kayaknya di sini cuma berhasil Mizuna ya, yang lain gagal. Aku nggak tahu kan, sama pegagan sama itu apa namanya? Aduh bahasanya. Pohon. Pohon. Sama sintrong. Tapi leafy greens kita mingguan sih, karena belum banyak si patch yang kita tanam Mizunanya, paling cuma ada 2-3 ya, dua kayak patch gitu. Itu bisa buat seminggu gitulah. Gitu, jadi sekali panen. Jadi intinya beda-beda ya, tergantung tanaman. Tapi lo nanam annual gitu? Lo suka nanam kayak bangsa selada, pakcoy, sawi, atau lo prefer yang kayak pegagan nih, kayak sekali tanam lo bisa panen berulang-ulang tanpa lo harus semai dari awal, terus pindahin lagi dan lain-lain. Seasonal sama perennial. Kalau annual dijadiin perennial. Iya. Kita namanya dibikin tua ya? Iya, tapi apa namanya, soalnya kita tuh kan sebelum PSBB ini ya, aku sama Ben kan sebenarnya banyak banget keluar, kayak tahun lalu aja kita tuh kayaknya setengah tahunnya itu di luar kota gitu. Jadi mungkin teman-teman juga banyak yang punya kondisi seperti ini ya, mungkin nggak sekarang tapi normalnya gitu ya. Nah itu jadi kita harus cari ritme yang paling cocok sih sama kita. Nah sekarang sih kita sebenarnya berusaha banget nanam pakcoy gitu-gitu, cuman kalau pakcoy sih kita nggak terlalu banyak ya, kita nggak gitu suka juga. Ini kita nanam apa yang kita suka juga sih, San. Nah, ada nih kale. Si Ben ini bangga banget sama kale. Udah setinggi apa? Lihat dong. Belum dinosaur, tapi super sehat. Oh iya, gede loh itu. Iya, dan ini salah satu yang berhasil sih, karena banyak banget yang gagal. Dan ini eksperimennya pakai kepala ikan nih. Apa jadi kita makan ikan, San? Terus habis itu? Ya, jadi si Ben itu ngubur kepala-kepala ikan. Intinya sih blood and bone ya kalau tekniknya. Jadi kalau misalnya teman-teman makan ikan, kepalanya jangan dibuang, terus ditanam di tanah. Terus kalau brassica atau pokoknya heavy feeder gitu, biasanya dia suka. Dan emang jadi sehat banget sih tanaman-tanaman kita yang tadinya sempet kayak jelek banget ya gara-gara musim yang gak karuan. Ini si terongnya jadi berbuah lagi, tadinya udah mau mati tanaman. Gitu. Tapi uncooked dong, blood and bone raw kan? Iya, raw. Ya tuh teman-teman, jadi blood and bone-nya raw, mentah ya. Mentah. Yang mentah maksudnya, jangan yang udah dimasak udah di ikan di mamang, biasanya kan Dian juga nanya kepalanya mau atau enggak gitu kan. Terus misalnya kalau dipotong, dipisahin, terus baru itu disimpan. Kita biasanya simpan sampai kayak berapa ya, 10 atau berapa gitu, baru si Ben nanti mau nanam ikan dulu gitu. Oke, silakan. Gitu. Tapi terbukti efektif. Itu kale kan bisa sampai 2 tahun. Itu bisa sampai tinggi banget. Kita belum pernah sih sampai dapat kale yang tinggi. Kita pernah sih yang pas di New Zealand ya. Nah, mungkin apa kita cerita kali, Ra. Iya, cerita, Ra. Boleh. Awal mulai lo berkebun itu gimana? Terus kenapa? Cerita soal episode New Zealand kalian deh artinya. Iya. Jadi pertama kali kita belajar, sebenarnya Ben dulu yang pertama kali belajar berkebun, tapi itu 2000 berapa ya? 14 ya? 2013, karena dia lagi sekolah di New Zealand. Jadi intinya sih New Zealand lah. Kenapa? Karena hobi nomor 1 orang New Zealand itu berkebun, San. Itu hobi bangsa gitu. Jadi intinya itu adalah hal yang sangat normal dan hampir semua ngelakuin. Hampir ya, aku nggak bilang semuanya gitu. Setidaknya kalaupun kamu nggak ngelakuin, kamu menganggap itu adalah hobi yang normal, yang ya biasa aja gitu. Jadi nggak sesuatu yang luar biasa. Dampaknya adalah karena itu adalah sesuatu yang dikerjakan hampir semua orang, itu juga moda mereka bertukar. Jadi orang tuh sering banget bertukar dengan hasil panen mereka sendiri di kebun. Jadi misalnya aku bimbingan nih, itu dosen aku tuh kayak, saya bawa bayam nih, kayak spinach dari kebun. So kan jadi kayak jiper. Apa? Terus kalau kita beli atau apa jadi kayak kurang spesial dan nggak masuk kan sama logika bertukarnya mereka itu. Terus akhirnya aku sama Ben, kita harus coba lagi yuk gitu. Jadi pas aku pindah ke sana untuk sekolah 2016 kan Ben ikut setahun kemudian. Nah baru kita kebetulan punya kayak kontrakan yang
ada lahannya, dan lahannya tuh Iya. gede banget, boleh digarap sama landlordnya, dan itu tuh bener-bener di belakang hutan, kita tinggal di belakang hutan kota gitu, jadi view-nya tuh wah gila luar biasa banget sih, bahkan tanpa kebun ya view-nya udah luar biasa. Nah udah gitu akhirnya kita belajar, dan enaknya San, nah ini kritik aku juga sih, di New Zealand ya itu tuh apa ya, peralatan berkebun, benih, terus Iya. pupuk segala macam yang organik itu gampang banget dapetnya, kayak Iya. di toko-toko bangunan yang di supermarket, toko bangunan tuh ada semua. Jadi kita nggak perlu kayak clandestine terus kayak nyari benih organik di Iya. Iya. komunitas apa gitu, yang bank benih di pedalaman mana gitu, kayak enggak, di sana gampang banget. Dan selain itu, jadi aku sering cerita ini, dan aku pernah diwawancara juga sih tentang ini. Jadi di setiap komunitas, ini kita anggap RT atau RW gitu ya, RT lah, itu tuh atau kecamatan, ya pokoknya kecil sih New Zealand ya, dia tuh punya kebun komunitas pasti. Ya. Jadi ada community gardennya. Nah community garden itu tuh ada bank benihnya, ada komunitasnya, kita bisa minta benih, dan itu ada beberapa komunitas kebun komunitas berkebun yang di Indonesia kayak gitu juga ya. Tapi kan nggak normal gitu, itu tuh benar-benar ada di mana-mana, dan mereka biasanya ada panen raya setiap 6 bulan sekali, terus nanti hasilnya itu bisa disumbangkan atau dimakan, atau mereka kerja sama komunitas ini food waste, jadi biar nggak jadi food waste, mereka olah, dimasak segala macam, taruh di shelter gitu kan, kayak itu tuh udah ada sistemnya. Dan setidaknya di kota Wellington ya waktu itu, jadi aku tuh sangat terpukau bagaimana sebenarnya dari berkebun itu apa ya, bisa ngebawa kamu ke hal-hal dan kesadaran-kesadaran sosial yang baru gitu. Jadi bukan cuma soal nanam cantik, ada juga yang suka nanam untuk dekorasi kan, ada yang atau yang kita bisa nanam untuk mengalahkan apa namanya ketakutan kita yang green thumb lah, apalah segala macam. Tapi buat aku malah jadi belajar banyak tentang masyarakat, tentang pangan, tentang relasi kita sama orang lain. Jadi kayak tentang komunitas, what does it mean to be resilient gitu, to have resilience gitu. Jadi apa ya, banyak banget. Dan jadi aku sama Ben jadi ngerasa wah kayaknya berkebun adalah medium belajar yang sangat efektif, medium belajar tentang masyarakat sangat efektif gitu. Nah udah gitu pas udah mulai berkebun, terus mulai gagal-gagal segala macem lah, ekstrim juga kan cuaca di Wellington tuh, anginnya tuh bisa kayak 200 km per jam alias terbang. Jadi ya gitu deh pokoknya. Tapi kita jadi banyak belajar, dan 4 musim ya, jadi kita changing with the seasons juga, jadi lebih peka sama alam sih sebenarnya waktu di sana. Mungkin karena batasnya lebih jelas ya. Kalau di Indonesia tuh kayak sekarang musim panas tapi badai gitu, kayak gitu, krisis iklim ya. Nah udah gitu setelah itu kita bukan terpapar, jadi kenalan sama komunitas namanya Radical Gardening. Nah teman-teman Radical Gardening itu dia intinya ngelihat banyak banget tanah-tanah yang nggak terpakai yang dimiliki oleh beberapa orang saja, atau bahkan sama pemerintah itu dibiarin aja tanah itu kosong. Akhirnya mereka ngerebut tanah-tanah itu dan dijadiin kebun-kebun buat komunitas. Jadi dalam artian radikal adalah untuk merebut sumber daya bersama gitu. Jadi bukan buat segelintir orang aja atau dibuat komoditas saja untuk diperjualbelikan. Nah akhirnya kita jadi kenalan sama mereka, jadi belajar ternyata berkebun juga bisa politis, dalam artian berhubungan dengan kepentingan orang banyak gitu. Jadi kita bisa memperjuangkan sumber daya bersama itu gitu. Dan aku jadi gila terinspirasi banget, jadi banyak baca buku-buku tentang bisa nggak sih berkebun itu jadi sesuatu yang dalam artian kayak aktivisme gitu, tapi aktivisme dengan cara kita, dalam artian nggak perlu yang kita nggak nyaman ya ngelakuinnya gitu. Terus jadi aku belajar tentang radical gardening, terus belajar tentang tadi ketahanan pangan yang sebelumnya kita ngobrol, hingga kedaulatan pangan yang sebenarnya pengen banget dimiliki oleh teman-teman yang memperjuangkan ini gitu. Jadi kalau ketahanan pangan mungkin kayak kita ya San ya, kita bisa nanam makanan kita sendiri gitu, dan itu keren banget. Dan banyak teman-teman yang bahkan nggak tahu misalnya tanaman tomat tuh kayak apa, atau terong itu dari mana, terus bibitnya kayak gimana, apa bedanya, dan apa bedanya organik dan non organik gitu. Terus apa sih sebenarnya dampak dari pestisida, itu kan kita jadi belajar ya, dan itu sangat penting apalagi kamu seorang ibu gitu sekarang. Aku ngerasa itu adalah pengetahuan yang kunci banget gitu untuk kesehatan
kita, keluarga dan juga masyarakat. Tapi ya beyond itu gitu, aku selalu ngerasa kayaknya bisa nggak sih berkebun tuh bukan buat sesuatu yang untuk diri sendiri aja gitu, tapi bisa buat masyarakat yang lebih luas. Gitu deh, jadi awalnya seperti itu di New Zealand. Peer pressure berarti ya, singkatnya. Terus itu berapa tahun sih, Ra, lo di New Zealand? Aku 2 tahun. Si Ben 2 Oke. tahun sebelumnya. Jadi kayak total sih dia hampir 4 tahun ya. Hampir gitu. Gitu. Jadi 2 tahun lah lo berkebun di sana, ya kan, kurang lebih. Terus apa yang terjadi sama kebunnya sekarang? Sama landlordnya di upkeep gak? Atau? Landlordnya nggak tinggal di situ. Jadi si landlordnya sih nggak terlalu suka berkebun ya. Dia orang kaya sih tai gitu. Terus gitu. Enggak, dia nggak tinggal di situ, dia tinggal di rumah yang bagus gitu. Dia punya kebun sendiri. Jadi ada orang lain yang tinggal di tempat kita itu. Sayangnya si orang itu nggak punya waktu kali ya buat berkebun. Tapi mulai sedikit-sedikit lah. Terus tetangga kita yang di atas yang tadinya kita berbagi hasil kebun itu, dia juga terlalu sibuk kayaknya karena dia lagi sekolah. Jadi dulu kita punya ayam, jadi kita share ayam sama tetangga di atas. Iya, punya ayamnya di New Zealand ya, aneh banget ya. terus kita di sini lo nggak ada? Lo nggak melihara ayam di Bogor? Nggak ada, soalnya kan ada ini nih, makhluk-makhluk ini yang cukup jahanam ya gitu. Tapi tetangga kita ada yang punya ayam, kayak 2 blok dari sini. Oke. Terus transisinya gimana tuh, Ra? Lo kan dari New Zealand, lo berkebun, lo dapat banyak pemikiran yang tadi lo bahas itu kan. Ini sebagai movement, bisa jadi aktivisme juga. Lo jadi merasa ternyata ada social impact dan social understanding yang lo dapet simply dari lo berkebun aja. Nah, habis kan lo pindah nih, balik ke Indonesia. Terus itu gimana transisi cara berpikir lo itu? Waktu ke Indonesia awalnya kita belum tinggal di rumah ini, masih tinggal di rumah orang tua. Jadi waktu itu pengen coba berkebun di sana. Cuman waktu itu aku belum ngambil PDC, dan aku sebenarnya dari dulu pengen banget ngambil permaculture design course. Kenapa? Aku pengen bisa mendesain sih sebenarnya, intinya menggunakan prinsip-prinsip yang selaras dengan alam gitu ya. Nah, waktu itu kita di sana berkebun dulu sih di Bogor, tapi di pot gitu. Ya itu selada gitu-gitulah. Cuman gak tahan lama sih, terus kayak kurang pas. Terus kita juga bawa benih sih dari New Zealand, jadi kayaknya nggak orang masuk ya. Jadi itu eksperimen aja sih. Waktu itu aku juga masih sibuk mikirin mau ngapain ya di Indonesia gitu kan, jadi nggak gitu banyak mikirin berkebun. Nah, baru setelah pindah ke rumah sini, kita garap mulai tanah di dalam rumah tadi. Nah, pertama kali garap, gila, tanahnya liat banget. Kita baru sadar bahwa tanah-tanah pembangunan ini, jadi tanah-tanah di kompleks itu benar-benar gak ada nutrisinya, Terus susah juga diolah sebenarnya. Kalau teman-teman mau ngolah ya, dalam artian kayak ngedik gitu. Kita awalnya ngedik dulu, terus karena waktu itu masih bingung juga, belum punya komposter, beli kompos di mana, kayak masih ngeblank gitu kan. Terus ya udah kita garap, tapi season pertama lumayan sih, kayak kacang panjang, terus okra, terus kita bahkan nanam marigold, terus banyak kok, waktu itu terong, itu tumbuh semua sih, bayam merah banyak banget. Nah, terus tapi karena ya belum jelas juga, kayak banyak yang agak aneh gitu, kayak gini kayak tanahnya masih kurang oke nih, ini cuman nggak akan ada succession, jadi kayak ini kayak sekali doang udah gitu mati nih. Dan bener intinya sih akhirnya setelah aku belajar, kita banyak belajar, dan dari YouTube, dari banyak banget sih baca segala macem. Dan aku sama kayak kalian, aku tuh nggak percaya sama Ben kalau ada yang namanya tangan dingin. Yang ada kita emang nggak tahu aja cara nanamnya gitu. Kayak kita mesti lebih peka sih dengan alam, satu. Kedua, kalau kita nggak tahu ya kita mesti belajar. Belajar tuh bisa baca, nanya ke petani, nanya ke orang yang udah pernah. Segala macem lah gitu. Baru pas ikut PDC, setelah ikut course itu, ya aku jadi aku equip gitu ya, ada punya kerangka untuk bisa membaca alam sih. Dan waktu itu tuh penting banget. Kayak beberapa bagian dari PDC itu kayaknya harusnya emang jadi sesuatu yang umum banget lah pengetahuannya. Kayak kita harus tahu matahari tuh
dari mana datangnya gitu kan, Iya. timur, barat, tenggara gitu kan. Terus bagaimana dampak itu ke kita juga, ke rumah segala macam. Ini kan hal-hal yang seharusnya normal banget ya San ya. Dan Iya, sebenarnya orang-orang zaman dulu, terutama yang di desa, mungkin mereka jauh lebih peka terhadap ini gitu. Kita di kota sama sekali nggak peka terhadap itu. Jadi itu pengetahuan yang sangat baik. Dan sebenarnya kalau di PDC, di Permaculture Design Course, yang paling kusuka adalah social permaculture. Jadi lagi-lagi itu ngebawa permakultur menjadi sesuatu yang berelasi dengan komunitas, dengan aktivisme, dengan gerakan kayak gitu. Itu sudah lo sudah menemukan cara nggak untuk mengaplikasikan itu? Misalnya di Bogor, social permaculture itu. Nah, sebenarnya kok permaculture yang sempurna, yang kayak David Holmgren gitu, ya belum lah ya. Gitu. Kemarin lihat gitu, dia lah ada tur rumahnya. Aduh, lihat rumahnya, astaga, pengen banget. Iya emang. Parah, kacau. Nah, tapi itu impianku sih, seperti itu. Memiliki lahan yang besar, terus kayak pengen punya community center dan lain-lain gitu. Dan karena sebenarnya kan pekerjaan aku sama Ben kan sebenarnya lebih di separuh di akademia, terus aku separuh juga di kesenian, di arts gitu. Jadi kayak di mana letak berkebun gitu di sini. Cuman aku masih mencari formulanya sih jujur, karena nggak se-intuitif itu langsung tahu gimana cara gabungin semuanya. Tapi belakangan sih aku lebih ke ngobrol sama tetangga sih ya San. Kayaknya menurut aku you always start small gitu ya. Ya permaculture juga pasti setuju dengan prinsip-prinsip seperti itu gitu. Jadi kayak lihat tetangga, terus kita ngobrol sama tetangga. Kita pernah bikin workshop composting. Jadi kita sekarang punya sistem composting di kompleks gitu. Kita bikin banana circle bareng-bareng di belakang. Jadi itu kolektif gitu. Terus sekarang kayak menumpuk pusing. Tapi maksudnya ya belajar lah dari tantangan-tantangan itu. Terus kita sempat mau garap tanah bareng-bareng sih. Di sini ada kayak patch of land yang fasum lagi yang panjang, pengen kita garap bareng-bareng. Cuman kemarin kan kepotong Ramadan segala macem, jadi baru kita mau pikirin sekarang gitu. Jadi hal-hal sesederhana itu menurut aku juga fondasi yang penting, karena kalau langsung besar gitu ya, aku pikir nanti kita banyak overlook, banyak lupa akan hal-hal yang sebenarnya esensial gitu. Bagaimana kita bisa membangun relasi yang kuat, komunitas kuat, mulai dari ya bertetangga gitu, kayak sederhana itu gitu. Ya. Karena pas kebun kumara awal kita bikin kebun kumara, kita juga sempat struggle sih sama hal itu, kayak how do we make ourselves lebih sociable, lebih punya social impact gitu kan. Jadi jangan sampai kebun kumara tuh kita berkebun di lahan yang kita garap, digintung, terus panennya cuma buat makan siang kita doang. Abis itu impact kita oke lah, kita memberikan bibit dan benih, tapi cuma segitu aja gitu. Kalau edukasi sama bibit dan landscaping tuh kayaknya itu kan semua ada bisnis ininya ya, ada faktor bisnis, why we do it, of course we need the revenue. Cuma kita juga sempat struggle, how do we make ourselves lebih impactful gitu. Dan sampai sekarang sih kita masih menggodok itu kalau untuk kebun kumara. Tapi aku setuju kalau untuk di rumah emang paling gampang ya ke tetangga sih, ngobrol sama tetangga, terus bener ngasih panen sedikit ke mereka. Nanti kan mereka lirik-lirik dikit, ini apa sih kompos, terus kita belajar kompos bareng gitu-gitu kan. Memang it's very tricky ya untuk scale the impact yang kita mau tentang permaculture ini. Nah itu dia sih kayak menariknya permaculture ya, dan pembahasan tentang ini semua kedaulatan pangan ya. Jadi menariknya kan kita pengen scale up ya, tapi itu kan sebenarnya itu bahasa-bahasa ekonomi startup lah, revolusi industri 4.0 gitu. Tapi sejauh apa kita harus scale up menurut aku? Yang justru aku sangat percaya itu adalah degrowth sebenarnya. Jadi menurut aku kita tuh terlalu tergila-gila dengan pertumbuhan gitu, kayak pertumbuhan ekonomi harus GDP meningkat segala macam. Tapi cost-nya apa gitu? Ongkosnya apa? Benar. Ongkosnya masyarakat, ongkosnya adalah lahan pertanian yang diambil, dirampas, jadiin gedung-gedung, jadiin hotel, hotel yang nyedot air kita, dan 20 tahun lagi kita bakal keringan gitu Jawa. Jadi justru aku ngerasa kita nih sebagai teman-teman yang emang kita pegiat permakultur, kita suka berkebun segala macam, dan kita peduli sama relasi kita dengan alam. Mungkin kita mulai mikirin ada nggak sih cara-cara alternatif, sistem-sistem ekonomi alternatif yang berhubungan dengan pangan pastinya, yang sebenarnya lebih berkelanjutan gitu. Jadi
beberapa teman-teman aktivis pangan tuh bilang kalau yang harusnya kita upayakan adalah sebenarnya kedaulatan pangan berbasis komunitas. Jadi kayak community supported agriculture gitu loh, San. Jadi aku dulu di UPL kayak gitu, seneng banget. Jadi kita tuh nge-support petani-petani yang deket kita bayar yang kayak banyak tuh ya sekarang yang box-box online gitu beli sayur. Cuman kan mungkin kekurangannya adalah sayur-sayur itu mungkin dari Jawa atau dari mana yang sebenarnya agak jauh ya, tetap ada transport cost yang sangat banyak. Ya, gimana mendekatkan itu? Terus kayak di masa-masa pandemi gini kan kasihan ya para petani tuh, mereka oversupply karena nggak ada yang beli itu. Ya, restoran pada tutup kan segala macam itu nurun banget demand buat panen mereka. Sedangkan mereka oversupply, harga di mereka murah, terlalu murah. Dan di kita malah naik-naik semua, gitu kan yang terjadi. Jadi emang aneh banget rantai distribusinya tuh udah ngaco banget. Jadi si rantai pasok pangan kita tuh memang harus dibongkar sih. Jadi ada yang salah lah gitu. Aku mungkin bukan ahlinya ya pastinya, cuman aku juga senang baca-baca aja, ngelihat teman-teman yang bergerak di bidang itu. Aku jadi kayak benar ada yang harus dibongkar dan intinya kita perlu cara-cara alternatif, baik membicarakan kedaulatan pangan maupun komunitas yang bertahan, yang punya ketahanan. Kayak saat seperti ini kan pas awal-awal kan sana kayak semua orang pangan terus kayak pada ngestok beras. Iya itu gila itu ya sih. Kita ngestok. Nanti kita tuh nggak punya akses ke pangan yang mudah gitu. Terus ketika misalnya kita bisa ngeborong gila-gilaan di supermarket, teman-teman lain yang mungkin lebih kurang beruntung secara strategi ekonomi gitu, gila banget mereka nggak punya akses sama sekali. Iya, aku sama teman-teman dari FNKSDA gitu waktu dihubungin kayak, iya mbak, nih ada teman-teman buruh di Cakung, bisa dibilang mereka cuman bisa bertahan 3 hari lagi pangannya karena mereka di PHK. Jadi kayak dirumahkan, atau ada yang dirumahkan, ada yang di PHK. Jadi kayak dalam hitungan hari mereka hanya bisa bertahan hidup dalam hitungan hari gitu. Jadi kan ketimpangan akses ke pangan ini kan gila banget ya, San. Sementara kita bisa makan Mizuna, kayak kadang kayak dunia tuh nggak adil banget, dan kita mau jadi orang yang berpihak pada apa gitu ya. Oh yang apa-apa nih timpang aja selamanya, atau kayak oke, kayaknya kita harus mulai mikirin nih caranya gimana, dan yang pasti berkolaborasi, San. Kayak Kebun Kumara pasti nggak bisa sendiri. Kalian perlu hal-hal untuk sustain diri kalian secara ekonomi, dan kalian juga lah well-being kalian lah sebagai penggeraknya. Berkolaborasi sih intinya, karena kalau nggak berkolaborasi susah, kita nggak akan bisa bikin perubahan yang meaningful, yang bermakna gitu. Kayak akhirnya emang sekarang kalau aku ngebahas ini terutama sama Asri, pasti kamu juga sering bahas kan sama Asri di Agradaya ya. Kita sering bahas bahwa scale up itu yang harus di scale up bukan bisnisnya tapi impact-nya. Jadi bisnis apapun itu kalau lo udah tahu gue pengen create social impact ini atau environmental impact ini, ketika lo pengen scale up bisnis, lo bukan men-scale up biar bisnis lo tadinya jadi berapa jadi miliaran, bukan, cuma lebih gimana impact yang lo pengen tadi itu bisa lo kali lipat dengan membuat sistem yang lain, yaitu decentralized. Mungkin lo kayak kalau Agradaya kan dia mereplicate cara dia di desa-desa yang berbeda, jadi desa-desa itu jadi mandiri kan, tanpa harus semua stoknya dikelola sama Agradayanya. Nah gitu yang kita lagi, kalau lo kepikiran ya ide-ide buat Kebun Kumara. Ya ada sih, kalau menurut aku kita mesti dan mungkin Kebun Kumara udah ngelakuin hal ini juga, kayak misalnya kan kayak Situ Gintung, dan bayangin banyak banget sih tanah-tanah yang tidur, dan aku yakin Pemprov DKI itu pasti mau lah. Ya aku nggak tahu ya PSBB sekarang kayak gini, cuman kita perlu mengidentifikasi lahan-lahan yang nggak kepake atau tidur. Di Bogor banyak juga gitu, dan gimana kita bisa kayak kolaborasi sama komunitas setempat untuk digunain sebagai lahan untuk pangan mereka gitulah gitu. Apakah itu pangan cadangan ataukah itu cuma buat eksperimen sosial segala macam. Ya intinya itu sih, kita kayaknya bisa deh, San, maksudnya mulai kita berkolektif sih intinya. Ajak tuh Asri. Tapi beneran dalam artian kalau menurut aku ya, San, ya, sekarang tuh apalagi di masa pandemi gini nggak ada hal yang nggak berhubungan dengan hak politik kita gitu. Kayak kita ngevote orang kayak gimana sih gitu kan, sampai akhirnya kita bisa mendapatkan perlakuan seperti ini gitu, misalnya di masa pandemi gitu ya. Nah
makanya aku ngerasa juga berkebun juga bisa jadi satu kayak gerakan untuk melawan ketidakadilan gitu, atau misalnya kesenjangan, atau policy-policy kebijakan-kebijakan yang nggak berpihak pada banyak orang gitu. Jadi kayaknya udah nggak bisa deh kita cuma berkebun tadi buat kata kamu itu cuma buat ya udah bisnisnya aja atau funnya aja. Oke, itu penting banget karena kalau nggak fun juga orang ngapain ikut. Tapi gimana tadi impactnya, social impactnya, tapi juga bagaimana dia bisa menjadi fondasi untuk komunitas yang punya ketahanan itu, terutama di masa-masa krisis gitu. Karena ya kita sekarang we're living in a time of crisis, bukan cuma corona doang ya, krisis iklim, apalagi aku udah sama Ben pusing liat krisis iklim di Bogor kayak. Iya, kalian ngerasain langsung soal dampaknya. It's real, krisis iklim tuh orang masih, ya kan? Aneh banget. Ya, kita bukan petani, kita nggak rugi. Dan dulu aja kayak waktu aku masih kerja di sebuah LSM gitu, aku suka kerja sama petani-petani di Jawa Timur, itu mereka tuh dari 3 kali panen, mereka pasti gagal 2 kali, San. Itu tuh belum 2018, tahun berapa sekarang? 2020 yang iklim tuh udah nggak jelas kan batasnya antara musim kering dan basah dan apapun itu, angin puting beliung, ya gitulah. Parah ya. Jadi semoga suatu hari nih dream punya CSA bisa ya di Bogor, di Gintung, di Arias, Kebonjeruk, mana-mana lah ya nggak sih, CSA itu penting banget. Tadinya tuh di Kebun Kumara tuh ada lahan yang kita pengen jadiin CSA karena kita sempet banyak tuh orang volunteers yang kita buka, volunteer dulu datang. Tapi akhirnya karena sistem ya kayak gimana cara bikin CSA ini, gimana cara dapat orang yang datang, karena kan ownership-nya harusnya jangan di Kebun Kumara kan. Kalau di community kan community yang own. Nah karena itu agak tricky dan kita belum menemukan nih gimana ya tipping point-nya, akhirnya kita jadiin hutan dulu gitu akhirnya. Iya, penting banget. Mungkin harus bentuknya kooperasi gitu ya, jadi dimiliki bersama gitu. Banyak teman-teman ada namanya Black Municipal Farm, itu di Jawa Tengah ya. Di mana sih dia? Black Municipal Farm? Iya, itu teman-teman yang ngegarap lahan bareng gitu, terus mereka bertani bareng-bareng, anak muda, keren banget. Mereka jual beras sekarang. Mereka bercocok tanam dan berkolektif gitu. Jadi mereka punya lahannya bareng-bareng, segala macam, ngelolanya bareng-bareng. Keren deh, cek deh Black Municipal Farm. Tapi menurut aku kita harus riset sih, San, kayak harus kayak DPR harus cari kunjungan field apa? Kunjungan kerja apa sih? Gitu. Istilah mereka tuh ya. Community support agriculture sih. Jadi kayak kita mesti ya lihat-lihat cara apa yang terbaik. Emang ini masih apa ya, setiap orang pasti butuh formulanya masing-masing ya, setiap komunitas. Tapi pasti bisa sih, San. Pasti bisa ya. Aku pengen banget ada CSA dan kalau ada deket aku ada gitu, seneng banget sih kalau bisa support gitu. Cuman ya pasti bisa lah. Kalau bisa bikin box-boxan sayur gitu, kenapa nggak bisa bikin CSA? Iya, setuju. Aduh, itu jadi our dream ya, CSA ya. Oke, so next, karena gue agak conscious of time, kita akan masuk ke Q&A dulu ya. Ra, yang nanya banget banget. Jadi ya making sure teman-teman yang udah nanya juga terjawab lah ya. One second. Ini dari Reviliana. Menurut versi Mbak Rara, 3 tanaman apa yang wajib ditanam oleh pemula? Ayo. Pemula ya? Pemula di daerah mana nih? Pemula Indonesia, ya nggak tahu deh, bener juga sih. In general lah, kalau cuaca mendukung. Oke, cuaca mendukung. Yang gampang aja ya. Sebenarnya yang gampang itu sebenarnya beda-beda sih sebenarnya. Cuman aku biasanya nyaraninnya nanamnya bayam. Kangkung tuh tricky sih. Bisa cuman ya udah deh kangkung sama. Oh, kangkung kenapa tricky? Lo tricky ya kangkung ya? Tricky tuh karena butuh air banyak, San. Biasanya kan pemula. Itu di Bogor cocok dong. Ya, kalau pemula yang bukan di Bogor ya benar juga. Ya benar-benar. Biasanya kan kalau pemula gitu kita suka kayak antara lupa atau overwatering. Kalau overwatering ya bagus juga sih. Jadi buat si kangkung. Ya udah kangkung deh gitu. Sama apa ya yang gampang ya? Sebenarnya ya okra tuh gampang. Cuman suka nggak makannya itu sih. Okra tuh gampang. Nggak perlu stick-stickan lagi. Jadi kayak nggak kayak kacang panjang ya gitu kan. Kacang panjang sebenarnya gampang juga.
Cuman ya cobain okra deh gitu biar ada variasi lah di makanan kita. Oke, jadi bayam, kangkung, okra. Sip. Terus berikutnya ada yang nanya dari Dis Aparinusa. Ada nggak rekomendasi buku bagus tentang berkebun yang mudah untuk mungkin pemula ya, untuk dia mau mulai berkebun, baru starting out? Oke, aku dulu pas di New Zealand tuh ada perpustakaan kota gitu ya, jadi kita nggak perlu beli karena kan miskin ya gitu. Dulu tuh ada buku, jadi ada 2 farmers dari Australia. Aduh, apa sih namanya? Ada di Insta. Pokoknya kalau kalian di hashtag bentar. Veggie Patch Garden, Veggie Patch Garden kok bukan? Veggie Patch. Small Veggie Patch, ya itulah. Small Veggie Patch Co, bener. Small Veggie Patch Co. Oke, dia tuh punya buku banyak, tapi beberapa sih yang pemula tuh dia ada satu buku yang dia bahkan kayak pertanaman gitu, dan per jenis tanaman gimana treatmentnya, dan bagus banget gambarnya, aduh visualnya enak banget. Waktu itu kan aku tinggal di hemisfer selatan lagi kan, jadi pas banget tuh dengan apa kondisi yang dia tulis itu. Tapi dia tuh punya YouTube channel juga si Small Veggie Patch itu. Kalau saran aku, kok kita nggak ada ya ada nggak sih buku berkebun Indonesia gitu, bikin dong apa gitu yang visual komik gitu kayaknya. Iya ya, harusnya ada ya. Kayaknya harusnya ada sih, cuman karena kalau misalnya ke yang bule-bule punya itu ya kadang mereka ngikutin iklim mereka kan, jadi ya agak susah. Cuma saran aku kalau misalnya nggak nemu buku-buku bule itu, YouTube sih udah itu sih kayak seru banget. Banyak petani juga Indonesia itu punya YouTube. Si Ben suka banget tuh nontonin siapa namanya ya, beberapa petani, aduh aku lupa, nggak inget nama-namanya, cuman cari deh, karena di YouTube itu banyak banget tutorial, tapi banyak juga yang sharing cerita sih. Menurut aku lebih semangat kayak gitu sih, untuk pemula gitu. Jadi nanti, dan kalau misalnya teman-teman mengalami tantangan gitu ya, bener nggak Nisan? Tinggal Google sih sebenarnya, kayak misalnya, kenapa tanaman saya ini gitu, ntar pasti keluar gitu ya nggak sih? Pasti keluar nanti. Nah, cara-caranya banyak lah gitu. Ada petani organik ya, ya, jadi kalau teman-teman mau cari itu, kalau nggak salah Small Veggie Patch kalau nggak salah ya, itu pakai 2 cowok lah, itu dia juga punya YouTube channelnya, bener. Terus bener, nge-YouTube aja, nge-Google aja, itu banyak banget kok referensi. Kalau orang berkebun itu kan sebenarnya otodidak ya, pakai feeling juga, trial and error. Jadi coba aja kalau ada masalah di Google. Itu ya, Ra. Lalu Syam Sanggolo nanya, Kak Rara, gimana sih triknya untuk gigih rawat tanaman saat hati lagi gelisah? Waduh, coba Kak Rara hati lagi gelisah. Kalau si Ben itu justru kalau gelisah dia pasti lagi di kebun nonstop. Buat dia itu meditasi berkebun. Ya. Jadi aku bukan morning person ya. Jadi Ben morning person banget. Aku justru night owl. Jadi kayak subuh gitu kadang masih kerja. Mungkin karena kayak bermusik gitu biasanya baru muncul inspirasi jam 12 malam. Nah kalau si Ben tuh justru pagi-pagi kalau lagi kenapa atau gimana gitu dia udah grounding, terus udah ya ngapa-ngapain di kebun. Jadi beda-beda sih, maksudnya kamu gelisah bukan karena berkebun kan, atau gelisah karena yang lain. Semoga sih berkebun bukan malah nambah permasalahan ya, tapi lebih jadi kayak medium buat refleksi. Jadi kayak kita kan banyak kalau berkebun kita fokus ya sama satu hal, kayak misalnya cuman trimming gitu atau pruning, atau misalnya cuman nambahin mulsa gitu kan. Tapi kita fokus ngelakuin itu, tapi juga jadi sadar dengan oh iya ya, kenapa aku lagi mikirin ini ya gitu. Kenapa lagi harusnya berkebun malah mikirin itu. Berarti kita malah jadi dekat sama permasalahan kita. Azik. Jadi kayak ini ya, Mario Teguh nih. Terapeutik. Maksudnya Rara tuh kalau misalnya gue bisa reward itu kayak terapi gitu loh. Kalau kalian lagi gelisah nih, Mas Syam justru berkebun. Siapa tahu hatinya jadi nggak gelisah. Gitu kan? Iya, bisa itu. Bisa lah. Coba-coba. Oke. Terus ini agak ini ya, teknis. Cuma dia nanya kalau Kak Rara itu yang langkah mengolah tanahnya bener sampai gembur gimana? Karena kan cerita kalau tanahnya lihat banget yang di Bogor. Sedangkan tadi kan pakai cara nodik ya, jadi tanahnya tidak digali. Mungkin bisa dikasih step by stepnya, Ra, buat teman-teman yang di Bogor juga.
Oke, step by stepnya waktu itu yang luar kali ya, yang dalam soalnya kita agak dik ya awalnya. Eh, ya intinya sih pertama kita taruh kompos sih yang banyak. Nah ini waktu aku mulai sama Ben, kita belum punya komposter segala macam San, jadi ya kita beli aja dari tukang kebun yang ada di sekitar kita gitu. Jadi kompos, terus selain pupuk kompos kita tuh kalau misalnya kita punya langganan di pasar, tukang sayur, kita minta semua sisa sayurnya. Kadang kan setelah hari berakhir kayak jam 4-5 sore kan udah nggak ada tuh yang ke pasar. Banyak banget, cek dari pasar-pasar kalian, itu banyak banget sampah organik. Dan itu biasanya belum tentu dipilah dengan baik sih. Jadi aku minta aja tuh waktu itu sama si Ben, boleh minta nggak mas gitu sayurnya. Terus ya udah, terus dapat 1 karung gitu, gede banget. Kita taruh di tengah bednya itu. Jadi lumayan lah buat nambah greens gitu kan. Nah setelah itu kita tambahin pupuk kandang ya Mia? Pupuk kandang kan ya, pupuk pakarom tuh? Dia pupuk kandang yang udah difermentasi ya, terfermentasi gitu. Jadi bukan yang seger tai-tai gitu ya. Jadi udah terfermentasi. Itu isinya pupuk apa aja ya? Aku lupa tai apa aja ya? Kambing tai kambing dan kompos lah intinya, daun. Oh, sama kascing, ya benar. Sama kascing. Jadi cacing ya, jadi apa namanya, pupuk yang apa sih istilahnya? Apa istilahnya? Kok aku jadi ngeblank? Kascing itu singkatan apa ya? Casting, worm casting ya apa sih? Nggak tahu deh. Pokoknya cacing aja. Casting ya? Iya. Casting tuh karena vermicompost ya. Iya. Tapi aku casting ya, apa ya, singkatan apa ya? Terus kalau lupa. Khasiat cacing, alah nggak tahu. Ya itulah. Jadi gitu. Cuman, nah setelah kita tumpuk seperti itu, kita diemin sih sebenarnya. Kita nggak langsung tanam, karena biasanya itu, panas banget ya di dalamnya, nggak ngerti tuh. Terus tunggulah itu biasanya sampai 2 minggu gitu, baru kita cek tuh. Terus misalnya masih lihat nih segala macem, ya kita lihat sebenarnya. Nah ini aku belajar di PDC sebenarnya, kayak tanahnya tuh kayak gimana kondisinya dan dia kurang apa, kayak gitu sih. Itu teknis banget ya, tapi intinya kayak gitu. Terus intinya sih buat kalau di Bogor ya adalah menentukan mulsa sih. Intinya kita harus pakai mulsa aja kalau nanam, karena ya tadi curah hujan tinggi banget dan tanah tuh nge-breakdown sangat-sangat cepat. Jadi gimana cara mengurangi itu aja sih. Sebenarnya sederhana itu. Kalau teman-teman di pot mungkin lebih simpel ya, kayak media tanam yang udah ada komposnya gitu. Kayak gitu. Tergantung juga nanam apa. Aku juga sama Ben masih kayak oke, kalau tanaman seperti ini tanahnya justru nggak bisa terlalu yang gembur gitu. Justru dia harus yang lebih sedikit bukan keras sih, apa sih namanya, kering, gitu. Padat atau pasir gitu kan, kayak gitu gitulah, tergantung. Tapi in general seperti itulah kalau buat kita. Tapi harus selalu dicek sih San. Aku pasti kalian juga ngelakuin hal itu ya, kayak nggak yang sempurna 1 kali jadi gitu, nggak kayak gitu sih. Jadi teman-teman kalau mau nyoba caranya Rara, dia pakai kompos, habis itu di atas komposnya ada lapisan sisa-sisa sayur dari pasar. Ya, jadi itu kayak kita sebutnya green sih kalau orang composting, jadi yang organik basah gitu loh, masih belum terurai, terus ditimpa lagi sama pupuk kandang, tapi pupuk kandangnya udah bukan tai ya, udah diurai, habis itu didiemin. Nah, tapi kalau teman-teman mau lebih detail, karena namanya no dig itu banyak banget sebenarnya cara bikin lapisannya, itu tinggal di Google aja, no dig garden bed gitu, itu tinggal di Google aja pasti nemu. Betul. Ada semua kok. Semua tuh gampang banget. Ada semua di Google tuh, dia paling bijak kok. Dia punya semuanya. Ya, ke Google aja. Oke. Nara, karena kita udah sedikit running out of time, dan gue gak mau kekat tiba-tiba, boleh nggak sebagai penutup sesi PSBB hari ini, lo kasih final words dong, misalnya saran bagi teman-teman yang baru mau mulai berkebun, karena itu kita sering banget dapat teman-teman kayak gitu yang nonton PSBB, kayak dia mau berkebun tapi mungkin dia bingung mulai dari mana, atau dia nggak dapat dia nggak dapat dukungan misalnya dari pasangan untuk dia mulai berkebun, atau dia bingung berkebun di lahan sempit, dia bingung berkebun di lahan yang terlalu luas. Bisa ada saran nggak buat para pemula seperti itu?
Wah, kalau nggak ada pasangan kayak gitu, putusin aja sih. Asik. Tidak pantas tuh diperjuangkan. Gimana nih nggak menuju kedaulatan pangan pasangannya? Iya, benar-benar. Ya. Oke, buat teman-teman yang baru mulai atau belum mulai, baru kepikiran mau mulai, menurut aku berkebun itu adalah anggap sebagai Halo, tadi kepotong sedikit. Jadi kita akan lanjut sedikit ya, biar kata-kata penutup dari Rara nggak kepotong gitu. Sorry banget, I lost track of time. Oke, sekarang kita nggak apa ya, lanjut. Sorry, my bad. Gue pikir santai. masih Sering ada terjadi kayak 2 di dunia menit IG Live ini. ternyata. Oke, jadi tadi gimana? Kita lanjut ya. Jadi berkebun adalah media belajar. Iya, jadi aku sih selalu ngelihat berkebun sebagai medium untuk belajar banget sih. Jadi apapun itu sih sebenarnya bisa belajar tentang satu berkebun itu sendiri, tentang makan kita berasal dari mana, apa sih pentingnya menanam secara organik, bahkan sampai ke hal-hal yang lebih besar gitu, kayak misalnya isu-isu seperti kedaulatan pangan, bagaimana rantai pasok pangan kita sebenarnya bermasalah, perlu kita bongkar, terus kayak kok bisa ya kita hidup di satu era di mana kita sama sekali nggak paham tentang dari mana makanan kita berasal dan siapa yang membuat makanan kita dan bagaimana sih pengaruh krisis iklim terhadap kita. Jadi bisa apa aja sih sebenarnya, bahkan hal-hal yang spiritual. Jadi berkebun bisa jadi medium yang untuk spiritualitas juga kalau teman-teman menemukan itu gitu. Jadi itu satu. Jadi semangat kalian kalau misalnya kita bisa menemukan makna itu ya, makna yang sangat dalam gitu, yang sangat personal buat kita, pasti kita langsung semangat, nggak akan keganggu tuh sama apa ya omongan tetangga lah. Kenapa tetanggaku berkebun semua soalnya jadi tidak terdampak. Lalu kalau mau mulai secara kalau lebih teknis, pertama start small gitu ya, karena berkebun itu udah pasti banyak gagalnya, jauh lebih banyak gagalnya sih daripada berhasilnya, terutama di awal. Jadi jangan berkecil hati karena semua orang gagal kok, kayak mungkin yang gagal nggak di-post di Instastory aja tapi gagal. Santai. Nah, seperti kehidupan kita banyak kegagalan, tapi justru kayak apa ya, kita bisa belajar dari situ gitu, dari kegagalan itu kita jadi belajar, jadi beneran literally kita belajar, kita baca sesuatu, kita nanya, kita apa gitu. Dan menurut aku itu salah satu apa ya prinsip hidup yang sangat penting gak sih gitu, kayak oh ya oke, kita harus terus belajar gitu. Dan karena kalau misalnya gagal, pokoknya gini, kalian nanam hal-hal yang mungkin tadi yang gampang atau yang emang kalian pengen tanam, tapi pengen makan. Tapi sebelumnya coba cek juga di mana kalian nanam. Itu penting banget. Misalnya mau nanam di pot atau di rooftop atau di kebun depan atau apa. Cek mataharinya berapa lama, terus curah hujannya seperti apa, kondisi tanahnya seperti apa. Itu hal-hal dasar yang harus banget teman-teman cek, dan cek juga yang tanaman itu butuhin itu kondisi seperti apa, mataharinya berapa lama, tadi airnya kayak gimana, tanahnya kayak gimana. Kalau kena angin gimana? Hamanya apa? Hamanya anjing kalau aku. Ya gitu-gitu. Maksudnya intinya adalah terus dia juga tanaman apa namanya? Companion atau tanaman yang bisa jadi best friend dia apa nih, atau justru membuat pertumbuhannya lebih baik apa. Jadi itu hal-hal dasar banget yang teman-teman silahkan cari sih, Google, tanya segala macam. Nggak bisa lah ya di semua di IG Live gitu, tapi intinya semuanya ada sih sekarang, mau di buku, di YouTube, di apa, di Kebun Kumara, tinggal nanya. Di IG TV Kebun Kumara tuh baik banget tuh. Jadi itu sih. Dan yang ketiga, selalu apa ya, mungkin akan jauh lebih baik ketika berkebun, ketika kita sudah bisa berkebun, coba kita berkebun bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat berbagi gitu. Apakah itu berbagi pengetahuan, atau berbagi hasil panen, atau berbagi semangat berkebun itu di tetangga, bikin composting system bareng-bareng, apapun yang sebenarnya bisa mendekatkan kita
dengan tetangga ya, jadi dengan masyarakat, jadi lebih memahami mereka juga dan diri kita sendiri, tapi juga memahami relasi kita dengan alam. Dan itu sangat penting karena kita lagi di kondisi krisis iklim seperti ini, krisis kesehatan segala macam, kita akan sangat terdampak sih di dalam beberapa tahun ke depan, dan mungkin di saat anak-anak kita nanti lahir gitu, angkatan aku sama kamu ya San. Jadi banyak yang harus kita mulai pikirin, sistem alternatif, pangan, ekonomi, politik, segala macam. Tapi mulai dari berkebun dan bertetangga dulu lah. Gitu. Oh, oke, thank you ya, Ra. Sama-sama. Semoga teman-teman terinspirasi oleh kata-kata mutiara dan suara merdunya Rara. Kita tadi udah dapet tur kebun. Pokoknya kalau menurut Rara, dan kita di Kebun Gemara setuju banget, berkebun itu untuk semua orang, nggak perlu sok-sok tangan dingin, tangan panas, semua pasti bisa berkebun. Yang penting nggak takut gagal. Sama berkebun dan pelihara anjing juga masih bisa, atau kita survive juga masih bisa panen, jadi itu bukan jadi kendala. Bisa ya, Fuko ya? Oke, say goodbye, Fuko. Bye, Fuko. Thank you ya, sudah menemani Rara berkebun. Dadah, selamat berkebun lagi. Thank you, Ra. Thank you ya. Bye. Bye.